Now YouTube Mas dan Ember. Wanita pertama yang dijuluki si pemakan hati. Hindun adalah salah satu sahabiah, sahabat perempuan Rasulullah SAW yang semula terkenal sebagai pemakan hati singa Allah atau paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun binti Utbah merupakan istri Abu Sufyan yang sangat membenci Rasulullah SAW. Hindun cukup terkenal di kalangan kaum Quraisy. Anaknya, Muawiyah bin Abu Sufyan, mendeskripsikan ibunya sebagai wanita yang sangat berbahaya di zaman jahiliyah, tetapi menjadi perempuan yang mulia dan baik setelah ia menjadi seorang muslimah. Hindun pun menjadi bukti bahwa hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Bagaimana bisa orang yang dulunya sangat benci don kepada Islam, kemudian berubah 180 derajat menjadi pembela Islam di garda terdepan? Dan itulah yang terjadi pada hidup Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams al-Absyamiyah al-Quraisyiyah adalah seorang perempuan Arab yang sangat terkenal baik sebelum periode Islam maupun setelahnya. Dia adalah ibunda Khalifah Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sosoknya sangat pemberani, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, tekadnya kuat, cerdas, dan memiliki kepribadian yang kuat. Hindun pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Al-Faqih bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, seorang pemuda Quraisy yang terpandang. Namun karena suaminya mempunyai perangai yang tidak baik, Hindun bercerai dengannya. Dari pernikahan ini, Hindun mempunyai seorang putra bernama Aban. Setelah itu Hindun menikah dengan Abu Sufyan bin Harb dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Muawiyah dan Utbah. Pada masa inilah Islam mengalami kejayaan di Jazirah Arab. Namun sayangnya Hindun dan suaminya tidak mau menerima kebenaran Islam dan tidak mau masuk Islam. Bahkan, dia bersama suaminya membuat makar jahat untuk menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya. Kisah hidup Hindun puncaknya terjadi saat Perang Badar. Dalam peristiwa itu pasukan Quraisy kalah telak. Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kaum muslimin dengan menurunkan malaikat yang ikut bertempur untuk membantu mereka. Dalam perang ini, Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah, yang merupakan ayah, paman, dan saudara kandungnya, tewas di tangan Hamzah, paman Nabi SAW. Setelah kejadian itu, tak ada yang dipikirkan Hindun, kecuali balas dendam. Momen pembalasan dendam itu pun datang. Pasukan Quraisy sebanyak 3.000 orang, dan dengan panglima tertinggi Abu Sufyan bin Harb bertolak ke Uhud. Seorang budak bernama Wahsy dipersiapkan khusus untuk membunuh Hamzah. Wahsy sangat ahli dalam melempar tombak. Sebagai imbalan, Wahsy akan dimerdekakan dari statusnya sebagai budak jika berhasil membunuh Hamzah. Selain itu, juga akan diberi perhiasan-perhiasan mahal. Ketika perang Uhud berkecamuk, perempuan-perempuan Quraisy di bawah pimpinan Hindun menyelinap di antara barisan tentara sambil menabuh rebana untuk membangkitkan semangat pasukan dan mengobarkan api perang. Mereka berteriak kepada segenap pasukan dengan puisi-puisi yang membakar hati. Di pihak kaum muslimin, singa Allah, julukan Hamzah, berapi-api di arena pertempuran. Sesaat kaum muslimin nampak menang, namun sayang, para pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka dan turun untuk mengumpulkan harta rampasan yang telah ditinggalkan oleh pasukan musuh yang kalah. Saat kaum muslimin lengah, tiba-tiba dari arah belakang muncul pasukan kuda Quraisy yang menghabisi kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi kocar-kacir. Hamzah meningkatkan kekuatan serangannya terhadap orang-orang musyrik, namun ternyata Wahsy mengintai Hamzah. Wahsy berlindung di belakang sebatang pohon dan batu untuk menunggu jarak Hamzah semakin dekat dengannya. Wahsy melemparkan tombaknya, mengenai perut Hamzah hingga tembus ke belakang. Hamzah telah gugur di medan Uhud. Sadisnya, para perempuan Quraisy, termasuk Hindun, merusak tubuh-tubuh pasukan Muslim yang telah gugur dengan cara yang sangat biadab. Setelah itu, Hindun naik ke puncak batu yang cukup besar, lalu berteriak sekeras-kerasnya, "Kami telah membalas kekalahan pada Perang Badar.
Kecamuk perang kedua lebih dahsyat dari yang pertama. Aku tidak kuasa menahan atas kematian Utbah, juga karena kehilangan saudara, paman, dan putra pertama. Pupus sudah amarah yang menggelora di dada. Wahsy telah melampiaskan rasa sakit di dalam hati. Usai pertempuran, Hindun dan beberapa wanita yang bersamanya terdiam, lalu menghitung jumlah korban yang terbunuh dari pihak muslimin. Mereka mendapatkan telinga dan hidung yang banyak. Dia mengambil beberapa potong telinga dan hidung kaum muslimin sebagai gelang kaki dan kalung. Hindun juga merobek perut Hamzah, paman Rasulullah, dan mengeluarkan hatinya lalu mengunyahnya. Namun dia tidak mampu menelannya, sehingga dimuntahkannya. Berita ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, kalau saja dia menelannya, tentu dia tidak akan tersentuh api neraka, karena Allah mengharamkan bagi neraka untuk menyentuh bagian daging Hamzah sedikit pun. Pada saat Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, dengan masuknya pasukan kaum muslimin, secara damai di kota suci itu, Hindun menjadi salah seorang yang masuk Islam. Hal itu pernah dikatakannya pada Abu Sufyan. Aku ingin menjadi pengikut Muhammad. Abu Sufyan berkata, bukankah aku lihat kau kemarin begitu membencinya? Sesungguhnya aku sebelumnya tidak pernah melihat orang yang beribadah pada Allah itu dengan benar, hingga apa yang kulihat tadi malam. Demi Allah, mereka betah berdiri, ruku dan sujud. Jika kau tetap pada keputusanmu, maka laksanakanlah. Pergilah membawa seorang dari kaummu untuk menemanimu, kata Abu Sufyan. Kemudian Hindun berangkat menemui Rasulullah untuk berbayat. Ia datang dengan menyamar, menggunakan cadar, merasa takut bila Rasulullah menangkapnya setelah mengenal suaranya. Saat itu pula banyak pria, termasuk Abu Sufyan, dan wanita yang datang untuk berbayat. Hindun berkata, wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan agama yang menjadi pilihannya agar bermanfaat bagi diriku. Semoga Allah memberi rahmatnya padamu, wahai Muhammad. Sesungguhnya aku wanita yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang disampaikan Rasul-Nya. Rasulullah SAW berkata, selamat datang bagimu. Demi Allah, kata Hindun, tiada sesuatu pun di muka bumi ini, penduduk yang berdiam di tenda-tenda lebih aku cintai dari mereka yang selalu bersama dengan tendamu. Dan sungguh aku telah menjadi bagian dari itu. Dan tidak ada di muka bumi ini penduduk yang berdiam di tenda-tenda lebih aku cintai dari mereka yang selalu ingin dekat denganmu. Dan sebagai tambahan, bacakanlah pada kaum wanita Al-Quran, kau harus bersumpah setia selamanya, kau tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pesan Rasulullah. Demi Allah, kau berhak menyuruh apapun pada kami, apa yang diperintahkan pada kaum laki-laki, dan kami akan mentaatinya, kata Hindun. Janganlah kau mencuri pesan Rasulullah. Demi Allah, jika aku memakai harta kepunyaan Abu Sufyan, karena sesuatu keperluan, aku tidak tahu, apakah itu halal atau tidak, tanya Hindun. Rasulullah SAW bertanya, benarkah kau Hindun binti Utbah? Benar, saya Hindun binti Utbah, maka maafkanlah apa yang telah berlalu. Kemudian Nabi bersabda, janganlah kau berzina. Wahai Rasulullah, apakah budak yang telah bebas dianggap zina? Sabda Rasulullah, janganlah kalian bunuh anak-anakmu. Sungguh kami telah merawat mereka sejak kecil, dan mereka terbunuh pada perang Badar setelah dewasa. Engkau dan mereka lebih tahu itu, kata Hindun. Umar bin Khattab tertawa mendengar jawaban Hindun. Kemudian Nabi melanjutkan, janganlah kalian menyebarkan fitnah dan memberi berita bohong. Demi Allah, sesungguhnya memelihara fitnah itu benar-benar perbuatan yang buruk dan merupakan perbuatan yang sia-sia. Ucap Hindun, janganlah kalian berbuat maksiat padaku terhadap perbuatan-perbuatan yang ma'kruf. Sabda Rasulullah, Hindun berkata, kami duduk di majelis ini bukan untuk berbuat maksiat terhadapmu dalam hal ma'kruf. Rasulullah kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, baiat mereka semua, wahai Umar, dan mintalah ampunan Allah bagi mereka. Umar lalu membaiat mereka. Rasulullah SAW tidak berjabat tangan dengan para wanita itu, dan tidak pula menyentuhnya kecuali wanita-wanita yang benar-benar dihalalkan oleh Allah,
bagi dirinya atau wanita yang menjadi muhrimnya. Setelah menjadi muslimah yang taat beribadah, rajin sholat malam dan berpuasa, ia sangat konsisten dengan status barunya tersebut sampai tiba saat yang membawa kegelapan bagi seluruh bumi ini, yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Hindun sangat terpukul, hatinya nyaris hancur, karena merasa terlalu lama dirinya memusuhi Rasulullah dan baru saja bisa menerima Islam. Namun meski demikian, ia tetap mempertahankan keislamannya dengan baik. Ia tetap menjadi seorang ahli ibadah yang baik dan menjaga janji setia yang pernah diucapkannya di hadapan Rasulullah. Dalam perang Yarmuk, Hindun mempunyai peran penting. Ibnu Jarir berkata, pada hari itu kaum muslimin bertempur habis-habisan. Mereka berhasil menewaskan pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, kaum wanita menghalau setiap tentara muslim yang terdesak dan mundur dari medan laga. Mereka berteriak, "Kalian mau pergi kemana? Apakah kalian akan membiarkan kami menjadi tawanan oleh pasukan Romawi?" Siapapun yang mendapat kecaman yang pedas seperti itu pasti kembali menuju medan pertempuran. Tentara muslim yang sebelumnya melarikan diri, kemudian bertempur kembali membangkitkan semangat pasukan yang lain. Mereka benar-benar terbakar oleh kecaman yang diteriakkan oleh kaum wanita, terutama Hindun binti Utbah. Dalam suasana seperti itu, Hindun binti Utbah menuju barisan tentara sambil membawa tongkat dan pemukul tabuh dengan diiringi oleh wanita-wanita muhajirin. Ia membaca bait-bait syair yang pernah dibacanya dalam perang Uhud. Tiba-tiba pasukan berkuda yang berada di sayap kanan pasukan muslim berbalik arah karena terdesak musuh. Melihat pemandangan tersebut, Hindun berteriak, "Kalian mau lari kemana? Kalian melarikan diri dari siapa? Apakah dari Allah dan surganya? Sungguh, Allah melihat apa yang kalian lakukan." Hindun juga melihat suaminya, Abu Sufyan, melarikan diri. Hindun segera mengejar dan memukul wajah kudanya dengan tongkat seraya berkata, "Engkau mau kemana, wahai Syakhr? Ayo kembali lagi ke medan perang. Berjuanglah habis-habisan agar engkau dapat membalas kesalahan masa lalumu saat engkau menggalang kekuatan untuk menghancurkan Rasulullah." Zubair bin Al-Awwam yang melihat semua kejadian itu berkata, "Ucapan Hindun kepada Abu Sufyan itu mengingatkanku kepada peristiwa perang Uhud saat kami berjuang di depan Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, setelah Hindun memberikan segala kemampuannya untuk membela agama yang agung ini, tibalah baginya untuk beristirahat. Ia wafat di atas tempat tidurnya pada hari di mana Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakar As-Siddiq, juga wafat. Hindun meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Beberapa orang meriwayatkan darinya, seperti Muawiyah bin Abu Sufyan, anaknya, dan Aisyah Ummul Mukminin. Hindun pergi dengan membawa sejuta kenangan indah setelah masuk Islam. Menjadi kebanggaan Rasulullah SAW di dunia hingga akhirat. Ia telah membuktikan wujud penyesalan dan masa lalu dengan pengabdiannya terhadap agama mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepadanya di syurga. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan menjadi umur yang berkah. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subscribe, like, comment, dan share.